90,8 FM Pro 2 Suara Kreativitas. Nah sahabat kreatif, udah jam 10 nih. Itu tandanya kita sudah beralih ke Pro 2 Kreatif pastinya. Udah di day part kedua nih sahabat kreatif. Nah seperti biasa kalau udah di day part kedua sahabat kreatif, berarti kita harus ngapain dulu nih? Harus nge-charge ilmu pengetahuan kita dulu nih sahabat kreatif. Yang mana kali ini kita akan belajar di RRI mengenai sesuatu yang sebelumnya kita nggak belajar nih. Di RRI beda lagi bahasannya nih sahabat kreatif. Dan di studio udah hadir nih seorang dosen sahabat kreatif yang sesepuhnya Pro 2 juga ya Pak ya. Sesepuhnya Pro 2 juga nih sahabat kreatif. Kita sapa dulu dong. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pendengar di mana saja berada. Iya, suaranya penyiar banget ya sahabat kreatif ya. Oh ya, masih ada nuansa-nuansanya ya. Masih ada. Berarti sisa-sisa masa lalu ya. Sisa-sisa masa lalu. Nah sahabat kreatif, ini ada Bapak Dr. Nofrion Sikumbang MPD. Ah iya, terima kasih. Bener ya Pak ya gelarnya? Bener. Oke, apa kabar Pak Dion? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Mbak Asri juga sehat ya. Semoga sehat juga. Sama-sama sehat kita ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun Padang hujan dari kemarin ya. Iya, tapi kalau aku hujan di hati sih Pak. Hujan susah. di hati. Okay. Yang pasti hujan itu kan rahmat ya. Iya benar-benar rahmatan lil alamin tuh sahabat kreatif, harus disyukuri. Harus gitu. disyukuri. Oke deh, Pak Dion, kali ini kita mau belajar apa sih Pak? Hari ini mata kuliahnya ini adalah telaah kurikulum dan buku teks geografi. Jadi ini mata kuliah yang membekali calon pendidik geografi dengan kurikulum. Oke, ini untuk calon-calon guru gitu calon ya? Guru. Tapi ini juga bermanfaat buat guru dan juga orang tua. Karena mata pelajaran geografi itu memiliki posisi dan urgensi yang sangat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pada topik ini kita akan mengkaji tentang posisi dan urgensi geografi dalam menumbuhkan cinta tanah air dan peduli lingkungan. Jadi kan sekarang kan lagi tren ini banyak masalah yang erat kaitannya dengan semakin minimnya rasa cinta tanah air dan peduli lingkungan. Iya. Kalau bicara lingkungan, tentu peduli lingkungan fisik dan lingkungan sosial, gitu. Oke, seperti itu sahabat kreatif. Jadi ini kita bahasnya tentang urgensi geografi dalam menumbuhkan cinta tanah air dan peduli lingkungan. Betul. Dan ini kayaknya juga bermanfaatnya nggak cuma buat mahasiswanya Pak Dion aja, tapi buat semuanya gitu ya Pak ya. Ini tuh bakal bisa menambah ini kita juga sih sahabat kreatif, knowledge kita juga gitu. Oke deh sahabat kreatif, nggak lama-lama ya, aku juga penasaran seperti apa sih. Langsung aja nih Pak Dion, boleh dijelaskan. Iya. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih. Nanti kebetulan nih mahasiswa kan lagi dengar juga. Iya. Nanti mereka bisa simak. Katanya belum bisa lihat Pak Dion di channel YouTube ya. Iya, jadi sahabat kreatif, untuk kamu yang misalkan ngikutin kita di live YouTube, itu bisa di RRI Pro 2 Padang, gitu ya, di RRI Pro 2 Padang ya. Jadi kita beda channel. Iya. Terus juga kalau kamu misalkan ada yang pengen ditanyain sahabat kreatif, bisa juga ke telepon kita di 27482 atau ke WhatsApp kita ke 0811 6655 908. Oke. Jadi buat mahasiswa yang ada di mana saja hari ini, silakan Anda simak acara ini di channel YouTube-nya Pro 2, RRI Pro 2 Padang. Jadi bukan RRI Padang ya, RRI Pro 2 Padang. Jadi channel yang khusus gitu ya. Ya, khusus Pro 2. Oke, silakan diikuti, mudah-mudahan bisa menyimak materi ini dengan baik ya. Jika ada hal yang kurang paham, nanti bisa nanya ya. Nanyanya via WA. Via WA juga bisa. Oke. Baiklah, Anda semuanya pendengar RRI dimanapun berada, kita mulai kuliah kita atau belajar kita di siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini Pak Dion atau Pak Nofrion ingin berbagi ya, ingin menyampaikan informasi, ingin mengajak berdiskusi
Anda semuanya, mahasiswa dan juga pendengar RRI, pendengar Pro 2 dimanapun berada, tentang satu topik yang ada kaitannya dengan mata kuliah yang Bapak ampu, yaitu telaah kurikulum dan buku teks geografi. Jadi di awal ini perlu kita memahami bahwa pendidikan yang kita laksanakan hari ini itu memiliki tujuan dan redaksi atau rumusan dari tujuan pendidikan itu sangat mulia. Ini kalau kita melakukan kilas balik tujuan pendidikan nasional itu bisa kita lihat dari minimal ya dari tahun 1954, di mana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 bahwa tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Lalu berlanjut, rumusan tujuan pendidikan nasional itu dijelaskan dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Di sana dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berlanjut lagi tujuan pendidikan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985, tahun 1989, kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen pasal 31 ayat 3. Nah, lalu tujuan pendidikan yang paling baru, katakan begitu, yang kita pakai sampai sekarang itu konstruksi tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas tahun 2003 pasal 3. Jadi dijelaskan bahwa beberapa komponen inti dari rumusan itu adalah pendidikan dilakukan agar potensi peserta didik berkembang. Lalu pendidikan itu harus atau bertujuan untuk membentuk peserta didik, siswa-siswa kita, mahasiswa kita, pelajar kita, murid kita, untuk yang pertama itu dirumuskan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan erat kaitannya dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pendidikan itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Jadi secanggih apapun pendidikan yang dilakukan, jangan pernah melupakan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Udah basicnya ya Pak ya? Basicnya, pondasinya. Kalau pendidikannya tidak berdasarkan atau tidak mengacu, tidak menjurus kepada terbentuknya pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau bicara Tuhan tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan yang resmi diakui di Indonesia. Kalau dia beragama Islam tentu beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan agama-agama lain. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional itu adalah menciptakan generasi atau peserta didik yang berakhlak mulia. Jadi kalau kita lihat dari redaksi konstruksi tujuan pendidikan nasional, ini luar biasa. Beriman bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Kemudian menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat ini bisa kita katakan sebagai rumusan tujuan pendidikan nasional terbaik di dunia. Kenapa? Karena di Indonesia ini komplit ya, komplit. Aspek ketuhanannya ada, sikap spiritualnya, aspek sosial manusia kemanusiaannya ada, sikap sosial, ada pengetahuannya, berilmu, ada keterampilannya, cakap, kreatif, dan semua itu mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Nah, jadi kalau negara lain belum tentu. Belum tentu ya Pak ya. Berarti ini Indonesia udah komplit banget gitu ya. Komplit. Jadi kalau sebenarnya apapun pergerakan, apapun kebijakan,
atau peraturan ataupun apalah namanya dalam dunia pendidikan itu harus mengacu kepada ini, tujuan pendidikan nasional. Jangan dilupakan. Oke, tidak boleh dilupakan. Semuanya harus berhulu dari tujuan pendidikan nasional. Jadi kita benar-benar berterima kasih kepada para perumus tujuan pendidikan nasional yang memikirkan bahwa pendidikan di Indonesia itu frame-nya itu sudah ada. Sudah disusun terlebih dahulu. Diramu. Tentu hasil pemikiran yang luar biasa. Benar. Nah, kemudian kita lihat visi pendidikan Indonesia tahun 2035. Ini slide-nya sudah tampil, Sri? Udah Pak. Udah ya, tampil. Kita bisa melihat. Oke. Nah, bagi Anda semuanya bisa seperti disampaikan oleh penyiar tadi, Sri bisa menonton atau menyaksikan via YouTube atau dengan radio. Wah, ini kalau radio tentunya bisa bernostalgia ya, bisa bernostalgia. Iya, bisa bernostalgia. Padahal juga bernostalgia nih sahabat kreatif. Iya, begini. Jadi secanggih-canggihnya teknologi gitu ya. Tapi teknologi yang pernah jaya di masanya itu jangan sampai terlupakan. Benar banget. Dan radio ini saya kira merupakan media penyampai informasi yang akan terus bisa bertahan sampai kapanpun. Bahkan di masa pandemi ini dia memiliki peluang besar. Iya, benar. Ketika yang lain tidak bisa, RRI hadir. Iya, benar. Karena daya jangkaunya luar biasa. Benar sekali. Kita selama pandemi ada radio tanggap bencana COVID-19 kemarin. Nah, jadi Pak Dion hadir nih kan bersama teman-teman nanti ini dosen UNAN, dosen UNP, dosen UIN, dosen ISI, UPI, kita bersama-sama sebagai relawan, katakan begitu ya. Iya, benar. Kemudian kita lanjutkan ya, setelah rumusan tujuan kita ke visi pendidikan Indonesia tahun 2035. Jadi visi itu artinya gambaran abstrak masa depan yang ingin dicapai. Jadi kita mau menjadikan pendidikan Indonesia itu tahun 2005 seperti apa? Maka dinyatakanlah visi pendidikan Indonesia tahun 2035. Apa visinya? Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Jadi kita melihat zaman berubah, waktu berganti, tapi yang ketika bicara pendidikan tidak bisa dilepaskan dari iman, takwa, akhlak mulia, nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Jadi sekali lagi kalau di Indonesia jangan coba-coba menghilangkan iman, takwa, akhlak mulia, Pancasila, dan 3 ranah pendidikan kita itu pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Kemudian pendidikan nanti ada pendidikan, ada pembelajaran. Berbeda itu. Ya. Jadi pembelajaran itu the heart of education. Jadi jantungnya pendidikan itu pembelajaran. Ya. Jadi untuk mendidik orang, maka apa karakteristik peserta didik yang diharapkan? Ada 8 ini ya, ada 8. Berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ada 6 karakteristik peserta didik Indonesia yang ini diharapkan muncul setelah dia menjalani proses pendidikan dan pembelajaran. Berikut kita masuk ke geografi. Nah, jadi ada pendidikan, ada pembelajaran. Jadi kalau pendidikan itu kan bisa dikatakan usaha sadar untuk melakukan proses mendidik. Kalau pembelajaran sebagai jantungnya atau motor atau kegiatan inti dalam pendidikan itu adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik ya dengan sumber belajar dalam satu lingkungan belajar. Jadi katakanlah pembelajaran itu proses orang belajar. Proses orang belajar. Proses gitu membuat orang belajar bisa juga. Yang ditandai dengan adanya interaksi. Interaksi siapa?
pendidik dan peserta didik dengan berbagai sumber belajar. Apakah kalau kita berdua ini bisa disebut pembelajaran? Bisa ya Pak ya? Bisa. Contoh sekarang ketika Bapak menyampaikan informasi berarti pendidiknya Pak Dion, Mbak Sri sebagai peserta didiknya. Iya benar. Sumber belajarnya mana? Nih sumber belajarnya ini bisa berupa buku, bisa berupa slide presentation. Medianya mana? Nah ini yang kita gunakan sekarang. Media, alat penyampai informasi. Iya, benar. Ada mikrofon, ada teknologi, channel YouTube dan segala macam. Nah sekarang geografi. Geografi itu merupakan salah satu mata pelajaran di SMA. Iya, benar-benar di SMA. Jadi kalau di pendidikan dasar SD SMP itu geografi bergabung menjadi IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Kalau di luar negeri disebut dengan social studies. Di SMA dia geografi sendiri dan itu masuk pada rumpun IPS atau peminatan ilmu-ilmu sosial. Jadi sampai detik ini masih perlu kiranya kita mensosialisasikan sebenarnya geografi itu apa. Karena masih banyak yang mengatakan geografi itu hanya bercerita tentang nama-nama tempat, alam, nama-nama kota, gunung, iya benar, alam, sungai gitu ya. Taunya begitu gitu ya Pak. Taunya begitu. Apakah itu salah? Tidak. Karena memang salah satu atau cuplikan materi geografi itu memang seperti itu. Ada what, apa, ada where, di mana, ada who, siapa, ada when, kapan. Cuman 4W ini itu lebih relevan untuk mewakili geografi tempo dulu. Geografi tempo dulu. Kalau tempo kini kayak gimana dong Pak? Jadi kalau kekinian, kontemporer tetap berpijak dari what, where, when, and who, lalu ditambah 2, why and how. Jadi sebenarnya why and how inilah yang menjadi kajian spesifik geografi. Contoh, coba Mbak Sri sebut satu fenomena atau gejala alam. Coba sebut saja. Satu fenomena ya Pak ya? Atau boleh, gejala alam ya? Boleh sebut. Apa ya sahabat kreatif, aku jadi bingung mau nyebutin apa. Dulu jurusan apa? Aku jurusannya IPA. Makanya. Aku dulu belajarnya IPA sahabat kreatif. Berarti nggak ada belajar geografi kelas 10? Ada, kelas 10. Itu baru dasar-dasar ya? Iya, baru. Coba kelas 10 itu apa yang pernah belajar apa masih ya? ingat? Misalkan gunung meletus itu apa ya Pak? Gunung meletus, gunung api atau gunung meletus itu kan gejala alam, ya, atau fenomena alam. Jadi kalau kita gunakan what apa? Gunung meletus. When, kapan? Bisa dicari kan? Kapan dia meletus? Kapan kejadiannya? Benar-benar. Who, siapa yang kena? Ya, korbannya siapa? Lalu where, di mana? Di mana posisi gunung Talang, berarti di Kabupaten Solo. Gunung Marapi berarti di tanah datar gitu ya. Atau di tanah datar ya, masuk tanah datar. Lalu pertanyaan berikutnya, jangan sampai di situ belajar geografi. Gak terpatok di situ ya. Kalau Anda belajar geografi hanya pada 4W itu berarti belajar geografi tempo dowe-lowe. Tempo dulu. Nah, sekarang kalau belajar geografi di sekolahan jangan sampai di situ, tambah dengan why. Kenapa gunung bisa meletus? Apa penyebabnya? Kenapa gunung bisa mengeluarkan magma, lava, lahar? Itu beda lagi. Kan barangnya hampir sama tuh. Magma ketika dia berada dalam perut bumi, ketika dia sampai di Kapundan nampak bergejolak di kawah gunung menjadi lava. Ketika dia bergerak menuruni lereng gunung bercampur dengan material lain, membawa apa saja yang dilewatinya menjadi lahar. Gitu. Kenapa bisa meletus? Ada energi yang membangkitkan, ada arus konveksi dalam perut bumi. Makin dalam pelajarannya. Lalu how, kalau gunung meletus, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri? Mitigasi gunung api seperti apa? Nah,
kita belajar geografi itu harus seperti itu di SMA. Jadi anak-anak kita jangan diajarkan lagi untuk menghafal what, where, when, and who. Tapi ajak dia berpikir, coba Ananda, kenapa gunung bisa meletus? Untuk menjawab itu pasti daya inquiry mereka akan tumbuh. Critical thinking mereka, deep thinking mereka akan dicari, baca kan. Rasa ingin tahunya gitu ya Pak. Maka dia harus belajar apa tuh? Harus belajar interior bumi. Dia harus belajar magma. Dia harus belajar mencari video-video tentang gunung api. Ya sudah. Tugas guru itu hanya menyiapkan sesuatu, memancing kreativitas anak untuk berpikir. Bukan spoon feeding, menyuapi. Jadi kalau guru tampil di depan kelas, disuapin semua, dibaca, dijelaskan A to Z ya. Lalu tiba-tiba Ananda paham? Enggak. Agak sering begitu dulu. Ya, karena kita ya, sebagian kita masih spoon feeding learning. Masih banyak ya. Dominated learning. Gurunya begitu powerful dalam kelas. Padahal sekarang guru kan diharapkan hanya sebagai fasilitator. Berikan masalah, kasih clue-clue, berikan masalah, suruh mereka berpikir, dengarkan apa yang mereka bicarakan, kuatkan, ya sudah, arahkan. Itu tugas kita. Itu tugas guru. Itu. Jadi geografi itu much more than place names and location. It's study of spatial variation and how and why things differ from place to place on the surface of the earth. Jadi geografi itu lebih dari sekedar yang kita sebut tadi, nama-nama tempat, nama sungai, nama dan lokasi sesuatu ya. Tapi dia adalah studi tentang variasi spasial. Kemudian how dan why, ini dia. Bagaimana dan kenapa sesuatu itu berbeda dari satu tempat dengan tempat lain di muka bumi. Kenapa Padang itu ada pantai? Bukit Tinggi tak punya pantai. Benar. Kenapa Solo punya banyak danau? Ada danau Singkara, ada danau Talang, danau Kembar. Tapi kita di Padang ada danau Cimpago. Tapi danau buatan ya. Danau buatan. Nah, berarti timbul pikiran anak, danau itu apa sih? Lalu kenapa bisa terjadi danau? Lalu bagaimana kita memanfaatkan danau? Jadi how and why inilah yang merangsang anak berpikir lebih dalam. Critical thinking. Kemudian ini kita lanjutkan lagi, geography as a science. Jadi kata-kata geografi itu bisa dia wujudnya sebagai ilmu pengetahuan, bisa wujudnya sebagai education, pendidikan, bisa juga yang terpenting attitude. Jadi kalau orang belajar geografi, Mbak Sri belajar geografi, lalu apa materi yang dipelajari di kelas itu dijadikan sikap harian, contoh belajar kelestarian lingkungan, tak boleh membuang sampah, ya kan? Rasanya 100% anak sekolah pernah belajar, pernah tahu bahwa kita tidak boleh buang sampah sembarang tempat, betul? Betul. Tapi kenapa masih banyak sampah berserakan di jalan? Karena pengetahuan itu belum lahir menjadi sikap harian. Iya, benar sih. Jadi bicara geografi, not only a science, not only education, tapi yang terpenting adalah geografi as an attitude. Bisa nampak gitu ya. Jadi, orang yang sudah belajar geografi itu nampak dari sikap kesehariannya. Apa sikap tadi itu? Cinta tanah air. Apa sikap yang nampak lagi? Peduli lingkungan. Jangankan akan buang sampah, kalau nampak sampah dia yang pungut sampah itu dimasukkannya ke tong sampah. Hanya saja tujuan mulia geografi itu porsinya dalam kurikulum kita itu belum menggembirakan. Belum menggembirakan. Ya itu tadi kayak Mbak Sri IPA. Hanya belajar geografi di kelas 10. Iya, benar. Bapak yakin di kelas 11 dan kelas 12 itu geografi itu sudah nihil di kepala ya. Iya, benar. Karena sudah direcoki lagi dengan materi yang lebih berat lagi. Ada fisika, kimia, biologi, matematika. Jangankan mikir geografi, mikir yang wajib 4 itu aja udah puyeng gitu ya. Iya, benar. Itu curahan hati itu sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat urgensi geografi itu,
Jadi sebenarnya kenapa Bapak memilih dua fokus, cinta tanah air dan peduli lingkungan? Karena itu yang sekarang menjadi masalah di Indonesia. Oke. Ya, cinta tanah air kita makin kurang. Apa wujud cinta tanah air yang kurang? Anak bangsa tidak bersatu. Anak bangsa mudah saja saling gontok-gontokan, tawuran, saling hujat, saling sebar hoax, menjatuhkan. Itu kan perilaku-perilaku yang bisa memicu lunturnya rasa cinta tanah air. Iya. Sama kayak kita tinggal di rumah gitu ya. Kamu cinta nggak sama rumah kamu? Cinta dong. Apa bukti cinta kamu sama rumah? Pasti saling menghargai di rumah. Iya, benar-benar. Kalau nggak cinta pasti ada yang mecahin kaca, ada yang ngotorin halaman gitu kan. Tapi ketika cinta rumah, peduli rumah hadir, maka ada anak yang menyapu. Dia akan marah kalau ada anggota keluarga yang buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah, ini rumah kita. Jangan bertengkar, ini nanti rusak negara kita. Oke. Tapi pesan-pesan yang begitu fundamental kepada peserta didik ketika dia berkembang di SD, SMP, SMA itu diberikan oleh sebuah mata pelajaran geografi yang ruang untuk menjangkau siswa itu sangat terbatas. Oke. Jadi kalau kita lihat ya di kelas 10 ada 3 jam seminggu, di kelas 11 dan kelas 12 ada 4 jam seminggu. Ya, mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus ya. Iya, ya semoga ya Pak ya. Kemudian kita bicara geografi. Kalau kita melihat pada tataran global, ini menarik ini kalau kita mengutip Marzano 2012 lalu www.p21.org. Di sana dirumuskan ada 9 core subject. Core subject, Ya, ada materi 9. utama, mata pelajaran utama yang harus diajarkan kepada peserta didik pada level pendidikan dasar menengah bahkan sampai perguruan tinggi. Itu termasuk salah satunya adalah geografi. Oke. Geografi. Termasuk Geografi. Tapi apakah ini sudah diratifikasi oleh Indonesia, diadopsi? Ya, kita masih melihat. Kalau dibilang tidak, salah juga. Buktinya geografi diajarkan, tapi dalam bentuk yang beraneka ragam. Di SD, SMP namanya IPS. Berbagi waktu dengan 4 teman-temannya ya. Nah, di SMA baru geografi. Itu pun parsial, terpisah pada anak-anak pada rumpun IPS. Jadi mudah-mudahan ini ketika kita melihat membaca tren global, core subject pada framework of 21st century learning, ini bisa mengilhami bahwa geografi itu memerlukan ruang yang lebih luas untuk bisa menanamkan cinta tanah air dan peduli lingkungan kepada peserta didik Indonesia. Berikutnya, sebentar. Wah, ini waktu kita cepat sekali berlalu ya. Iya, kalau yang namanya belajar tuh emang selalu seperti itu Pak. Karena kita saking excitednya mau belajar kan. Jadi bukan kebalik ya. Aduh, kapan selesai? Itu mungkin ada juga nih Ada yang juga seperti ya. itu. Tapi kalau di Pro 2 sih kayaknya nggak ada yang begitu. Nggak Kita ada, selalu ya. semangat kalau mau belajar. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah bisa pendengar, mahasiswa kirimkan pertanyaan Anda gitu ya, pertanyaan Anda ke nomor WA Pro 2. Iya, di 0811 6655 908. Tapi juga nih kalau untuk kamu yang nonton streaming kita di YouTube juga bisa komen langsung Pak. Bisa komen langsung ya. Iya, nanti kita jawab pertanyaannya. Baik, berikutnya kita lihat ini sudah tadi tentang posisi mata pelajaran geografi dalam kurikulum. Kemudian kita juga bisa melihat konten dari geografi itu di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Barangkali Bapak tidak akan banyak berbicara di konten ya, di kompetensi dasar, karena ini sudah dipahami oleh calon pendidik dan pendidik geografi. Kemudian kita melihat bahwa kenapa geografi itu penting? Nah, ini satu pertanyaan yang barangkali mendasar yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada Geography for Life, ini kita melihat bagaimana geografi di luar negeri. Di Amerika Serikat sendiri, di Australia juga geografi itu
menghadapi permasalahan yang hampir sama. Di Amerika kita lihat ada sebuah artikel yang ditulis berjudul The Rise Powerful Geography. Itu dinyatakan bahwa geografi itu seharusnya mampu mendorong berkembangnya potensi berpikir siswa dan tidak lagi terjadi yang namanya teachers dominated learning. Dan di Amerika dalam 2 dekade itu terlihat bahwa geografi tidak menunjukkan kontribusi signifikan terhadap skor statistika pembelajaran. Jadi artinya geografi itu menjadi pelajaran yang jauh dari STEM, science, technology, satu lagi math ya. Kemudian jauh dari teknologi yang telah kita bilang STEM tadi, sehingga geografi itu sepertinya menjadi mata pelajaran kelas 2. Oke. Itu Amerika. Itu di Amerika ya. Maka di Amerika itu lahir sebuah kesadaran, di beberapa negara termasuk di Australia, lahir kesadaran bagaimana membangkitkan kembali kekuatan dari geografi itu. The Rise Powerful Geography itu bukunya sangat bagus, artikelnya juga sangat ada beberapa yang kita bisa lihat. Bagaimana kembali menumbuhkan, membangkitkan kekuatan besar geografi. Untuk apa? Yang pertama itu tadi, kalau di Indonesia menumbuhkan rasa cinta tanah air dan peduli lingkungan. Kemudian kalau dari kita tinjau di Geography for Life tahun 2012 ini, geografi itu bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan geografis sebagai modal untuk mengatasi masalah pada diri dan lingkungan. Jadi kalau kita lihat bahwa tujuan pembelajaran geografi di Indonesia dan juga luar negeri itu sangat mulia. Hanya saja ruang untuk mendidik, menyampaikan kepada siswa tentang the powerful of geography itu yang terbatas. Nah, barangkali pengantar cukup buat Ananda semua. Kita berikan kesempatan kepada pendengar, kepada mahasiswa untuk bertanya. Kita nanti akan coba jawab sesuai dengan durasi yang masih tersedia. Iya, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Sri, silakan. Iya, silakan nih sahabat kreatif, untuk kamu yang pengen nanyain ya, semuanya itu udah dijabarkan secara jelas nih sama Pak Dion. Jadi kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya Pak ya, masih bisa banget ditanyain melalui WhatsApp kita di 0811 6655 908 atau juga mungkin melalui telepon kita di 27482. Dan kalau kamu pengen nanyainnya di live YouTube kita, di live chatnya silahkan aja, nanti kita akan jawab pertanyaan yang sudah kamu berikan sahabat kreatif. Jadi sebenarnya ternyata nih kalau misalkan kita ngomongin soal cinta tanah air dan peduli lingkungan itu tidak hanya dengan mata pelajaran tertentu gitu berarti ya Pak ya. Sebenarnya memang bukan hak, bukan katakan prerogatif, bukan hak istimewa geografi saja. Semua mata pelajaran yang ada dalam kurikulum Indonesia harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Jadi kan kalau kita melihat hierarki tujuan pendidikan itu kan ada aims, tujuan pendidikan nasional, lalu ada goals, tujuan institusional, tujuan sekolah, satuan pendidikan, lalu ada objektif. Objektif ini 2, tujuan mata pelajaran dan tujuan pembelajaran pada setiap kali pertemuan. Nah, jadi kalau untuk aims, tujuan pendidikan nasional, semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu harus mengacu kepada terbentuknya yang tadi, beriman, bertakwa, akhlak mulia, termasuk cinta tanah air dan peduli lingkungan. Iya, seperti itu sahabat kreatif ya. Dan kita ke WhatsApp dulu Pak, udah ada yang bertanya. Boleh, silakan. Jadi aku bacain aja ya Pak ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mardia dari Duri Riau, Kabupaten Bengkalis. Dari UNP jurusan Geografi BP 19. Iya, mahasiswanya Pak Dion nih. Iya. Jadi katanya pengen bertanya nih,
dengan adanya virus COVID-19 saat ini, media pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, dan segala jenis aplikasi pembelajaran berbasis online adalah langkah alternatif yang harus digunakan dalam dunia pembelajaran saat ini. Jadi bagaimana peran media tersebut untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan peduli terhadap lingkungan, Pak? Ya, Gitu. jadi belajar online ya. Ananda, tadi siapa namanya, maaf? Namanya Mardia, Hanifah. Hanifah. Jadi pembelajaran. Jadi bedakan antara pembelajaran dengan media pembelajaran. Oke. Kalau pembelajaran itu bisa terjadi baik secara daring maupun luring. Benar. Kalau sekarang ini daring apa luring? Daring. Dalam jaringan. Benar. Nah, ini hanya media. Jadi walaupun nanti Ananda mengajar, katakanlah sebagai guru ya, mengajar dengan berbagai platform pembelajaran daring, tujuan pendidikan itu harus tetap menjadi fokus. Dengan apa? Ya tentu dengan rancangan kegiatan pembelajarannya. Jadi jangan berpikir gara-gara kita mengajar daring lalu kita melupakan aspek sikap spiritual dan aspek sikap sosial. Nah, jadi Ananda, kalau di UNP, Ananda kan kuliah pakai portal e-learning 2. Nah, di situ portal itu bukan hanya untuk just store, wait and get materi saja. Jadi dosen kirim materi, lalu nunggu, lalu nanti mahasiswa kirim. Bukan begitu. Di fitur e-learning itu ada Vcon-nya. Jadi mungkin dosen membukanya dengan sebuah video singkat, memberikan sapaan, membuka pembelajaran itu dengan set induction, dengan pendekatan khusus, menyapa mahasiswa, harus ada. Karena social presence itu penting dalam pembelajaran. Jadi kalau tidak nampak wajah guru, tidak nampak wajah dosen, itu mengurangi engagement ya, keterlibatan siswa. Walaupun videonya itu bukan video sinkron tapi asinkron, direkam, dikirim, disapa, ya. Apa kabar Ananda? Seperti ini Anda bisa melihat dengan RRI. Selama ini orang berpikir RRI itu radio ya, tidak ada nampak. Tapi sekarang ada wajah. Anda bisa lihat wajah Pak Dion di sini ya. Itu social presence. Jadi sapaan sederhana, apa kabar Ananda? Atau di bagian e-learning Anda itu kan ada kata-kata minggu pertama, lalu dosen menuliskan selamat pagi, selamat siang Ananda, Bapak berharap Ananda. Itu bagian dari proses menumbuhkan sikap sosial. Dan juga mari kita awali kuliah ini, mari kita awali dengan berdoa. Sikap spiritual, sederhana tapi itu penting. Itu fundamental, jangan anggap enteng. Jadi Anda mau mengajar luring atau daring, jangan lupa sikap spiritual, sikap sosial itu harus tetap menjadi aktivitas yang tidak terlupakan. Ya, harus tetap menjadi basicnya gitu ya Pak ya? Dengan tentu menyesuaikan dengan platform pembelajaran yang digunakan. Seperti itu Hanifah, semoga puas dengan jawabannya ya. Dan kali ini Pak, ini kayaknya juga WhatsApp terakhir ya yang bisa kita bacakan Waktunya. ya. Karena waktu juga ini Pak. Jadi ini ada Wahyu Prasetyo dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dari jurusan Geografi 19. Jadi katanya nih Wahyu pengen bertanya Pak, sebagai calon tenaga pendidik, bagaimana cara seorang guru agar bisa menanamkan karakter kepada siswanya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan peduli terhadap lingkungan di dunia pendidikan dan umumnya di lingkungan sekitar. Langkah apa gitu Pak yang harus dilakukan agar efektif penerapannya? Seperti itu. Wahyu di Jambi, tadi di Riau ya, jauh-jauh ya. Jauh-jauh mahasiswa Pak Dion ya. Karena mahasiswa Pak Dion, mahasiswa geografi memang mungkin belasan provinsi ya, belasan provinsi. Bahkan ke Papua ya, kita punya mahasiswa program adik namanya. Jadi siswa-siswa terbaik itu dikirim ke UNP untuk menjadi guru, nanti mereka dikasih beasiswa, lalu setelah tamat mereka kembali ke Papua, kembali untuk lagi menjadi guru, membangun Papua. Itu program yang luar biasa dari pemerintah. Banyak sekarang ada Permata ya, lalu sekarang ada yang baru namanya Kampus Mengajar. Jadi mahasiswa dikirim ke SD-SD yang akreditasinya B dan C di daerah yang zona kuning dan hijau.
Lalu mahasiswa itu dikasih uang, wah 2,4 juta, ada transport lokal, ada biaya paket, kalau mau. Nah, jadi rasanya pemerintah ini cukup ini ya, merespon kondisi yang ada. Oke, kembali ke pertanyaan Wahyu, bagaimana cara ya? Kita ini kan pendidik, nah, nih tugas kita berarti mendidik. Benar. Bukan hanya transfer of knowledge. Kalau knowledge saja, Google itu paling pinter. Iya, benar-benar. Tidak perlu guru ya, tidak perlu guru. Tapi apa yang tidak bisa digantikan oleh apapun peran guru itu adalah sikap tadi. Sikap. Jadi membentuk sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik, di sanalah diperlukan tugas guru. Orang ada kemarin di Indonesia, orang Sulawesi atau orang mana bisa bikin pesawat ya, itu otodidak, hanya nonton YouTube. Ya kan? Benar. Jadi kalau bicara keterampilan, orang bisa belajar dari YouTube, tidak perlu guru. Bicara pengetahuan, orang tidak perlu guru, orang ada Mbah Google, katakan begitu. Tapi bicara membentuk sikap, perlu guru. Makanya Australia pada tahun 90-an sudah mengatakan bahwa takkan ada yang bisa menggantikan posisi guru dalam hal membentuk, membina sikap spiritual dan sosial. Nah, caranya bagaimana? Selain rancangan kegiatan yang mendukung pengembangan sikap spiritual dan sosial, salah satu lagi yang yang tidak bisa dilupakan adalah keteladanan. Keteladanan dari itu penting. Ruhnya di situ. Jadi kalau Pak Dion mengatakan jangan buang sampah Ananda, tapi nanti suatu saat anak-anak melihat Pak Dion buang sampah sembarangan, hancur semua pengetahuan itu, semuanya hancur. Nggak bisa dipegang kata-kata Pak Dion. Kenapa? Karena bilang A tapi yang dilakukan B. Jadi Wahyu sebagai calon guru, ingat, pengembangan sikap dalam pembelajaran bisa dilakukan dalam rancangan kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, plus yang paling penting adalah keteladanan. Bagaimana Anda menjadi role model dari apa yang diajarkan, sehingga Anda menjadi teachers yang inspires teacher, guru yang menginspirasi. Baiklah Anda semuanya, ini di YouTube juga ada beberapa pertanyaan, tapi nanti biarlah Bapak koleksi saja, Pak catat. Nanti Pak akan jawab di portal e-learning dan grup WA perkuliahan. Selamat siang buat Rani Safira, Lila Natasha, ya, dan juga beberapa yang masuk di WA ya. Baiklah, karena memang waktu kita terbatas. Ini merupakan program batch 2 ya. Dulu ada kita di Pro 1. Iya, itu kita dulu RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 digabung semuanya. Satu programa ya. Satu programa jadinya semuanya. Dan mulai hari ini, insya Allah 1 minggu ini adik-adik, anak-anak bisa menyimak kuliah-kuliah dari dosen-dosen dari seluruh kampus yang ada di Padang. Iya. Oke, baiklah Pak Dion membuka sebagai dosen pembuka di program ini, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Juga pada RRI terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Oke, baik sahabat kreatif, itu tadi dia pembahasannya sama Pak Dion, udah lengkap banget nih sahabat kreatif tentang materi kita urgensi geografi dalam menumbuhkan cinta tanah air dan peduli lingkungan. Well sahabat kreatif, kalau kamu mau ikutin lagi belajar di RRI bisa besok di jam 10 pagi pastinya. Dan sahabat kreatif, abis ini aku masih bakal nemenin kamu, so kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,8 FM Pro 2 Suara Kreativitas.